Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, tema yang akan khatib sampaikan adalah tentang membangun keluarga yang bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tentunya ingin memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan canda tawa, bercengkrama, keluarga yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin memiliki keluarga yang selalu ribut, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada kunci-kunci agar kita memiliki keluarga yang bahagia. Yang pertama, kuncinya adalah memiliki niat yang baik sejak awal menikah. Kita menikah harus punya niat yang baik. Di antaranya kita berniat menikah untuk ibadah, menikah kita untuk menghindari perbuatan zina, menikah agar kita bisa melahirkan anak-anak yang soleh solehah sebagai penerus kita. Ya, ditinggalkan, dijauhkan niat-niat yang tidak baik. Kalau awalnya niatnya sudah baik, maka nanti akan ada jalannya untuk menuju keluarga yang bahagia. Kemudian yang berikutnya adalah menanamkan nilai-nilai agama di keluarga. Nah, ini penting ya, agar semua anggota keluarga selalu belajar ilmu agama. Makanya di sini masjid ini ada majelis taklim, ada majelis ilmu. Ya, itu kita usahakan supaya bisa hadir, paling tidak seminggu sekali kita hadir. Tujuannya kita selalu terus-menerus belajar dan belajar agar bertambah pengetahuan ilmu agama kita, sehingga kita bisa mengerjakan segala perintah-perintah Allah, sehingga kita akan terhindar dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahannya adalah manusia dan batu. Itu pesannya Allah
kepada kita supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tentunya dengan belajar ilmu agama. Kalau kita sudah paham, kita akan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kemungkaran yang tidak disukai oleh Allah, dan kita akan terhindar dari api neraka. Kemudian yang ketiga, kunci keluarga bahagia adalah menjalankan perannya kita masing-masing. Kalau suami ya bekerja mencari nafkah di luar, ya kemudian mencari rezeki nafkah yang halal. Istri, kata para ulama, ini terbagi menjadi dua mengenai hukum wanita yang kerja. Ya, ada ulama berpendapat bahwasanya istri harus di rumah, di rumah. Tapi ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya istri boleh bekerja, tetapi masih dalam kodratnya istri. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberatkan istri, tidak berat. Seorang wanita tidak boleh kerja yang seperti kuli proyek, kuli bangunan yang memberatkan. Tapi kerja-kerja yang ringan, yang tidak memberatkan, seperti mengajar, berdagang, berwirausaha, menjadi bidan, dokteran, menjadi dokter, dan yang lainnya. Dan juga setelah pulang harus tetap melaksanakan kewajibannya mengurus anak-anak dan suaminya. Makanya dilema ketika seorang wanita yang bekerja itu adalah anak-anak akan tidak dekat dengan bundanya. Kadang anak-anak dekat dengan babysitternya, kadang juga ada yang dekat dengan mbah putihnya, mbah kakungnya. Karena anak itu dekat karena masa lamanya anak dengan siapa. Kalau anak dekat dengan mbahnya, maka dekat lamanya dengan mbahnya, dekat mbahnya, dengan babysitternya dekat dengan babysitternya. Makanya kalau ibunya sudah pulang ke rumah kerja, maka waktunya malam membangun kedekatan, kualitas waktu bersama anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah peranan ini juga terkadang sudah terjadi dunia terbalik. Dunia terbalik. Suaminya tidak bekerja, di rumah main handphone, ngopi, nonton TV, tapi istrinya yang habis-habisan bekerja sampai lelah, sampai capek dia. Tidak akan pernah terwujud keluarga yang bahagia, happy family, keluarga yang berkah jika seperti ini. Yang ada hanya akan ribut dan ribut. Kemudian selanjutnya keluarga yang bahagia itu adalah banyak-banyak kita baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk mata dan hatiku. Kalau artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istri dan juga anak-anak yang saleh-salehah, yang ketika dia beribadah, ketika anak dan istri kita salat, mata kita dan hati kita menjadi sejuk. Ketika anak istri kita mengaji, tadarusan di rumah, mata kita menjadi sejuk, hati kita menjadi adem. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak baca doa yang ini. Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang bahagia juga kita bisa lihat dari keluarganya Rasulullah SAW bersama istrinya.
banyak riwayat-riwayat tentang romantisme keluarganya Rasulullah SAW. Di antaranya ada riwayat bahwasanya Aisyah minum segelas pada saat Aisyah sedang haid. Maka kemudian gelas itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meminum gelasnya Aisyah. Tepat Rasulullah minum di tempat bibirnya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga ada riwayat bahwasanya Siti Aisyah memakan sepotong roti. Kemudian Rasulullah mengambil roti tersebut. Kemudian Rasulullah memakan roti tersebut, ya pas di tempat gigitannya Aisyah. Subhanallah, sangat mesra sekali mereka. Aisyah juga radhiyallahu anha juga selalu menyisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah suka sekali dengan yang namanya kerapihan. Ini bapak kita bisa jadi suami yang selalu rapi. Ya, pakaiannya rapi, rambutnya rapi, agar kita menjadi good looking. Ya, enak dipandang oleh istri. Istri pun senang memiliki suami yang good looking, yang enak dipandang, yang rapi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Rasulullah di rumah? Sahabat bertanya, "Wahai Aisyah, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah kalau di rumah?" Jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Rasulullah kalau di rumah itu membantu pekerjaan keluarga." Itu Rasulullah. Rasulullah menambal pakaian, Rasulullah memerah susu. Makanya kita kalau di rumah sebagai seorang suami, maka kita harus bantu istri kita. Apalagi kalau kita punya anak kecil, setahun 2 tahun usianya, capek istri kita, capek merawatnya, mengasuhnya, kita bantu istri kita. Kalau pagi habis subuh kita sapu rumah, kita juga bisa mencuci piring, banyak cucian piring. Ya, kita bisa masak nasi, kita bisa ngepel, kita bantu istri kita meringankan beban istri kita dan mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ada adab-adab suami kepada istri, diantaranya adalah kita mencari nafkah yang halal, rizki yang halal. Jangan sampai kita kasih rizki yang tidak halal, karena nanti rizki yang tidak halal kita berikan rizkinya, uangnya, diberikan makanan, makanan dimakan masuk menjadi daging, ya, jadi daging yang haram. Maka daging yang haram kata Rasulullah SAW tidak akan bisa masuk surga kalau ada daging yang haram. Dan rizki yang haram, setiap orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah Allah kabulkan. Tidak pernah Allah terima doa dari seorang yang ada di dirinya ada sesuatu yang haram. Dan rizki yang haram kalau diberikan kepada anak-anak, maka anak-anak itu tidak bisa menjadi anak-anak yang saleh, susah disuruh ibadah, dan juga susah untuk menjadi pintar, bebel, karena ada rizki yang haram tersebut. Kemudian selain kita mencari nafkah yang halal, juga kita menghormati segala pendapat istri. Kalau pendapatnya bagus, baik, bermanfaat, kita terima. Jangan kita menjadi suami yang otoriter, tidak mau mendengarkan pendapat istri kita. Itu tidak boleh. Dan senantiasa kita menerima kekurangan-kekurangan istri kita. Manusia makhluk yang lemah, dhaif, punya kekurangan, punya kelebihan. Jangan kita selalu mengharapkan kesempurnaan kepada istri kita. Terima segala kekurangan dia. Dan yang terakhir adalah kita tutupi rapat-rapat aib istri kita. Haram hukumnya kita menyebarkan aib istri kita. Enggak boleh.
apapun kekurangan istri jangan kita sebarkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa ajil wa tim'an wa taqabbal barik bi jazaika kama bayyana asrafi ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa mudani muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Qimis shalah.